Bagaimana caranya? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya membayar fidyah? Ada yang bilang 1 mud, 7 on. Ada yang bilang 2 mud, 1,4 kilo. Ya, pendapat beda mazhab. Jadi kalau teman-teman pengen 2 mud berarti 1,4 kilo per hari. Ya, kali berapa banyak hari yang ditinggalkan. Misalnya 2 hari berarti 2,8 kilo. Cari berasnya, kasih ke fakir miskin. Kayak gitu cara membayar fidyah. Tapi selagi bisa kodo aja dulu. Ganti puasa dulu ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Iwan ya, enak ya madunya mantap ya. Ustazah, iya siap Mbak Umi Fatonah, Mbak Istiwiwin, Mbak Nai. Puasa Syawal itu berapa hari? Puasa Syawal itu 6 hari. Tidak boleh kurang dari 6 hari. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Nah, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Dari tahun ke tahun banyak yang bingung. Syawal duluan atau kodo duluan. Nah ini ya teman-teman ya, coba kita fokus sebentar. Dari tahun ke tahun kayaknya dari pertama aku ceramah, sudah 20 tahun nih aku ceramah guys, udah 21 tahun guys. Dari tahun ke tahun muncul pertanyaan dan keraguan. Syawal duluan atau kodo duluan? Syawal duluan atau kodo duluan? Ada 3 pendapat. Ada pendapat yang menyatakan keras bahwa harus kodo dulu. Nah, pendapat ini sebagai sebuah pendapat motivasi bagus. Karena ada ulama yang menyatakan kodo dulu. Alasannya apa? Karena dia wajib hukumnya. Terus kalau teman-teman pengen kodo dulu karena takut meninggalnya belakangan, belum kodo, silahkan teman-teman kodo dulu. Tapi sebagai sebuah hukum gak bisa kita tegaskan seperti ini. Kenapa? Karena secara hukum kodo puasa itu muasa, waktunya 1 tahun. Istri dan sahabat Nabi yang perempuan banyak kok yang mengganti puasa di bulan Sya'ban. Kemarin ada kan yang baru ganti di bulan Sya'ban, apakah dia berdosa? Tidak teman-teman, udah mau Ramadan baru dia ganti. Jadi sebagai sebuah motivasi kita mau kodo duluan bagus. Tapi kita nggak bisa menyalahkan teman-teman kita yang pengen Syawal duluan. Mungkin karena haidnya nggak teratur, mungkin karena kondisi fisiknya nggak teratur sehingga dia pengen dapat puasa Syawal dan dapat kodo. Nah kalau dia Syawal duluan berarti dia ikut pendapat yang kedua, yaitu yang menyatakan bahwa puasa Syawal itu terbatas waktunya dan puasa kodo itu panjang waktunya, gitu kan? Maka boleh aja Syawal duluan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung, ikuti yang teman-teman mau. Yang penting puasa Syawalnya 6 hari dan puasa godonya diganti. Nanti kalau kita ketemu lagi puasa Arafah, ketemu lagi puasa Nisfu Sya'ban, pertanyaan yang sama. Ya kan? Saya kodo atau puasa Sya'ban? Kodo atau puasa Arafah? Sebenarnya nggak apa-apa aja puasa Arafah, kodo bisa belakangan. Tapi aku tim yang selalu bilang percepat kodonya. Jadi bukan harus kodo sebelum Syawal, bukan. Tapi percepat kodonya supaya teman-teman nggak bingung. Oke, terakhir. Ada juga yang menyatakan nggak bisa dong Ustazah, harus kodo duluan. Karena kalau kita meninggal, kita punya hutang. Sebagai sebuah motivasi itu bagus. Tapi coba, kalau sebagai sebuah hukum tegas belum bisa. Karena kenapa? Karena begini. Teman-teman tahu nggak jamak takhir dan jamak takdim dalam sholat? Tahu kan? Kalau jamak takdim, zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur kan? Jamak takhir, zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Kalau tadi pendapat dinyatakan kalau kita meninggal gimana? Maka jamak takdim gak bisa dipakai loh. Iya kan? Gak sholat zuhur nanti sholatnya di asar. Lah kalau kita meninggal gimana? Ujung-ujungnya gak ada hukum jamak takdim. Jamak takhir. Gak boleh dong jamak takhir. Karena kalau kita meninggal gimana? Jadi itu secara syariatnya boleh. Jadi kalau kita gak jamak takdim, jamak takhir, zuhurnya kita gak sholat, meninggal kita sebelum asar. Nah sebelum asar kita meninggal ini kehendak Allah. Kita tidak akan berdosa karena meninggalnya kita itu. Karena kenapa? Karena kita berniat untuk melakukan jamak takhir. Nah, sama dengan kita kodo. Kita berniat mengkodo, tapi belum. Tahu-tahu kita meninggal. Meninggalnya itu kehendak Allah. Ya, kita nggak akan dihukumi atas itu. Itu loh. Semoga jelas ya. Ini udah panjang kali lebar. Mindsetnya yang kita perlu ngerti supaya kita saling menghargai perbedaan pendapat itu. Clear ya? Nah oke ya, kalau aku bilang harus kodo duluan, gak boleh Syawal, repot nanti kita
heboh ya. Jadi itu perbedaan pendapat. Sama dengan aku sering bilang sama teman-teman, Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Kalau aku tegas pada satu mazhab itu berbahaya. Aku bilang nanti batal. Imam Syafi'i bilang batal. Nah itu kan nggak boleh. Padahal Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Jadi aku serahkan sama teman-teman semua seperti itu. Ya kan? Karena kita tidak boleh memaksakan mazhab pada banyak orang. Paham ya teman-teman ya? Jadi aman aja tuh. Mau syawal duluan, mau kodo duluan. Yang aku saranin kodonya dipercepat. Tidak harus sebelum syawal. Kayak gitu. Clear ya? Nah. Oke, Ustazah, boleh nggak digabung niat puasa ganti dengan syawal? Ada yang menyatakan boleh tapi sebagian kecil saja. Ya, karena yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Ustazah, saya mau puasa Daud. Ya, saya mau puasa Daud atau kodo dulu. Nah, kalau untuk puasa Daud yang dia sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, kodonya dipercepat biar pelong nanti puasa Daudnya ya. Nah, ini kan karena Syawal ini waktunya itu muatak, terbatas itu maksudnya. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya. Butuh waktu memang kita untuk karena banyak yang bilang aku kodo dulu, nggak apa-apa aku syawal dulu, nggak apa-apa teman-teman pilih yang mana, is oke, bagus aja kok. Ustazah, iya apa? Sama-sama ya, thank you ya. Ustazah, setelah sholat tahajud, apa perlu berdoa? Kalau habis sholat tahajud, apa perlu berdoa? Menurutku sih harus, tapi nggak wajib. Itu beda. Kalau harus bahasa Indonesia bisa dibantah. Kalau wajib nggak bisa dibantah. Jadi setelah tahajud itu sepertiga malam doa kita mustajab guys. Ya bawa buku doa-doanya. Ya teman-teman baca setelah tahajud. Insya Allah doa kita mustajab. Oke. Ustazah niat puasa kodo. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Udah, sengaja aku puasa kodo karena Allah, cukup. Kalau mau lebih panjang, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah, gitu. Nah, mau puasa apa? Puasa sunnah, sama aja. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ya, kalau gitu aja, gampang kan teman-teman ya. Oke. Ustazah puasa Daud boleh niat kodo. Kalau mau ya kodo berarti bukan puasa Daud. Jadi sehari puasa sehari tidak selesaikan dulu kodonya. Sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari. Setelah itu fokus ke niat puasa Daud ya. Ustazah kenapa orang tahajud doanya nggak terkabul tapi sholat sama puasa tapi ditolong. Oke. Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk Mbak. Mbak yang kita semua yang merasa kita sholat, kita puasa, kita berdoa, tapi kok nggak kekabul juga ya? Nah perlu kita pahami sama-sama bareng-bareng. Doa kita itu Allah kabulkan dalam 3 bentuk. Perhatikan, yang pertama langsung Allah kabulkan Mbak. Contoh, kita minta rezeki, langsung kita dapat bonus. Udah, nah gitu ya. Langsung dapat bonus guys, capcus. Nah ini, tapi ada yang kedua Mbak. Allah kabulkan doa kita dalam bentuk yang berbeda di waktu yang akan datang. Kita minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang Mbak, hilalnya Mbak, sembunyi di balik gunung. Nah maka bisa jadi Allah ganti dalam bentuk lain. Ya seperti misalnya suami jadi sehat, kita jadi hijrah, anaknya jadi taat. Allah ganti bentuknya Mbak. Ya. Kemudian yang ketiga Allah balas di hari akhirat. Jadi sebenarnya semua doa itu Allah jawab. Jadi nggak usah khawatir karena ada garansi dari Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampunkan semua doa-doa kita. Allah mengampunkan semua dosa kita. Dan ada dalil idza salaka anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Ya, ketika mereka meminta, aku akan datang. Semua doa itu Allah akan kabulkan. Ya, insyaallah. Cuman ada memang faktor penghambat doa. Apa faktor penghambat doa? Satu, maksiat, suka bohong, ya, munafik, ngomongin orang, tak taat sama orang tua, nggak sholat, nggak puasa. Nah, nah itu dia faktor penghambat doa memang, ya, maksiat atau faktor menghambat ilmu itu masuk ke kepala kita, ya kan? Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi, ya sakautu su'al hibzi. Maka mereka mengatakan,
fa arsyadani bi anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya dan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi Mbak doa aja Mbak, insya Allah. Kadang-kadang Allah ingin menguji aja seberapa sabar kita menunggu kedatangannya. Oke, Ustazah, gitu ya Mbak Indri, udah aku jawab nih, sedang jawab pertanyaan Mbak Indri nih, Mbak Indri. Oke, Ustazah, iya, oke. Perbedaan sabar dengan tawakal beda. Kalau sabar itu misalnya nih aku berdoa supaya lulus di satu perusahaan. Aku sabar, aku doa, ya, aku berhasil menjawab ujian, aku sabar menunggu datangnya jawaban, ya. Lalu aku mengikuti ujian, tes ini, tes itu, sabar aku ngikutin ujiannya. Udah, itu sabar dalam proses. Tawakal itu ketenangan terhadap hasil. Mau nanti aku lulus atau enggak, ya aku tenang terhadap hasil. Teman-teman jualan, sabar, harus bangun pagi, harus buka kedai, sabar, harus nunggu, ngantuk-ngantuk di kedai, sabar. Nah, tawakal itu adalah hasilnya. Hari itu hasilnya bagus atau tidak, ya kita tawakal. Kayak gitu, paham ya? Sabar itu proses, tawakal itu tenang terhadap hasil. Oke, Ibu Mi, Ustazah, kalau aku puasa sunnah Senin dan Kamis, terus hari Sabtunya aku puasa Daud. Oke. Teman-teman yang udah puasa Daud, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, fokus aja puasa Daudnya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nggak usah puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa. Nggak usah puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Kenapa Mbak? Karena puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pengen puasa." Rasul bilang, "Puasalah engkau, yaitu Senin dan Kamis." "Aku masih sanggup ya Rasulullah." "Puasalah engkau Yaumul Bid, 3 hari setiap bulannya." "Aku masih sanggup ya Rasulullah." "Puasalah engkau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak." Dan itu adalah sebaik-baiknya puasa sunnah. Lalu kemudian sahabat tanya lagi, "Aku masih sanggup ya Rasulullah." Stop sampai di situ. Udah clear. Udah puasa Daud aja, stop aja udah. Itu udah top one ya. Karena puasa terus tanpa selang-seling jadinya puasa wisol, haram ya. Clear ya. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau ada rasa kecewa dalam hati, hukumnya gimana? Kalau dalam hati nggak dosa ya, tapi hati kita aja yang nggak tenang. Oke, aman ya. Ustazah, sholat tahajud pas imsak masih bisa. Yang penting belum azan subuh kan. Tahajud itu batasnya azan subuh ya. Ustazah, iya gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, puasa 6 dalilnya. Dalil puasa 6. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamad dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menutupnya dengan puasa 6 di bulan Syawal bagaikan puasa setahun lamanya. Dalil yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu ibarat puasa 10 bulan. Puasa Syawal ibarat puasa 2 bulan. Kalau dilakukan bagikan puasa 1 tahun. Cukup ya dalilnya. Ustazah, kalau niat sholat witir buat makmum laki-laki nggak apa-apa, is okay ya. Oke, sehat ya. Doa hati tenang. Teman-teman pengen hati tenang? Doa yang paling gampang udah teman-teman hafal kok. Ingat nggak doanya? Rabbi syrah li sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Jadi itu adalah doa untuk hati tenang, dimudahkan urusan dan dimudahkan ngomong sama orang. Mau ngomong dengan suami, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar suami itu nggak salah paham apa maksudku. Sama dengan aku memulai live, aku selalu doa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku.
Lapangkan gimana ya, lapangkan aja, iya kan, lapang aja ya terhadap komentar orang, terhadap kondisi jamaah, lapangkan aja. Kalau aku ceramah, aku baca itu, ku lapangkan aja. Jemaahnya mau gimana, lapang hatinya. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkan mereka memahami, lepaskan kekakuan lidahku agar teman-teman bisa paham apa yang aku maksud. Tapi kira-kira bisa paham gak sih? Udah doanya tiap hari. Paham ya guys? Aman lah. Ini kan teman-teman cerdas-cerdas semua ya kan? Walaupun dengerin lagi pakai daster ini ya, lagi baring-baring sambil nyetrika. Oke ya, siap. Ustazah, iya paham ya. Oke, Ustazah, bila orang bikin status menyakitkan hati kita, nggak usah dilihat statusnya. Kita itu lebih mudah mengontrol hati kita daripada mengontrol perbuatan orang lain kepada kita. Ya, jadi nggak usah dilihat lah kalau orang-orang suka nyakitin kita, fokus aja kepada orang yang suka dengan kita, iya kan? Nah, mau sampai kapan kita ngabiskan energi pada orang-orang yang nggak suka, tetangga yang julid, kepoan dan kepowati. Fokus kepada orang-orang yang menyayangi kita saja dan syukuri itu. Udah nyaman, hati kita lapang, ya, mukanya glowing, dia happy, santai kayak di pantai, oke? Ustazah, ya mulai keep moving ya, jangan fokuskan pikiran kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Ya, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Apakah semua orang harus menyukai aku? Enggak, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Nah, teman-teman juga kayak gitu, fokus aja kepada orang-orang yang sayang sama kita, oke? Ustazah, iya, oke. Disakiti saudara kandung nggak apa-apa. Disakiti itu wajar, menyakiti yang nggak boleh. Udah, mulai ditata hatinya, mulai lebih pakai konsep stoikism ya. Tidak perlu semua hal kita masukkan ke dalam dada kita, ya kan? Nanti ibadah jadi nggak fokus, lupa rakaat terus, ujung-ujungnya ibadah jadi nggak enak, ya kan? Fisik juga jadi semakin nggak stabil, gampang capek, mudah lelah, mata cekung, ya. Itu harus kita self love, kita harus sayangi diri kita, ya. Ustazah, iya apa? Dalam hati marah sama Allah dan merasa nggak adil, itu dosa nggak? Dosa. Berarti tauhidnya aja perlu dibenerin. Bahwa keadilan yang Allah berikan kepada kita itu udah paling adil. Teman-teman sekarang apa? Maaf izin saya. Teman-teman sekarang masih susah hidupnya. Bisa jadi Allah kasih susah dulu, takutnya kalau teman-teman mapan sombong. Ada orang-orang kok Allah kasih kaya dia. Ya bisa jadi dengan dia kaya dia semakin dermawan. Lah lebih repot lagi kok ada orang kaya tapi nggak sholat. Hati-hati, itu istidraj. Lama-lama dia akan kena musibah. Kayak gitu. Aku gitu aja guys mikirnya. Udah nggak ada ribetnya. Misalnya nih kita lagi di bawah misalnya gitu ya. Ya udah berarti itu yang paling tepat. Jangan-jangan kalau kita di atas kita sombong gitu kan. Terus kita lagi di atas, hati-hati nih. Karena kalau kita nggak banyak ibadahnya bakal jatuh nih. Dekatkan diri kepada Allah biar nggak istidraj. Jadi apa yang terjadi pada kita itu semuanya udah terbaik ya. Yang penting cukup aja Zah. Cukup, mau beli apa-apa cukup, mau beli mobil cukup, mau beli handphone cukup. Ya, oke. Ustazah bercanda ya. Ustazah, kakak saudara kandung belum mau menyelesaikan harta peninggalan. Ya, diingatkan saja, jangan sampai mubazir. Karena harta peninggalan jangan didiamkan, nanti jadi mubazir. Kalau nggak mau, jual bangun masjid untuk orang tua. Oke? Clear ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dan hadir di live tanya jawabnya aku. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah katanya uang nggak perlu. Uang itu perlu. Ada 3 cara masuk surga. Pertama masuk surga dengan ibadah. Ibadah terus. Jangan gosipin orang. Ibadah terus. Bisa masuk surga. Kayak Halimatus Sa'diyah. Yang kedua masuk surga karena ilmu ya. Tuntut ilmu banyak-banyak, kasih sama orang mengamalkan, kita masuk surga. Kayak Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian yang ketiga bisa masuk surga dengan harta. Khadijah itu belum puasa guys. Dalil tentang puasa turun di Madinah. Sayyidatina Khadijah itu meninggalnya di Mekah. Tapi Sayyidatina Khadijah masuk surga karena hartanya. Utsman bin Affan masuk surga karena hartanya. Jadi harta itu perlu pada tangan yang tepat. Makanya aku selalu berdoa, ya Allah, aku nih doain orang banyak juga ya Allah, titipkan harta kepada orang-orang yang beriman.
Karena orang beriman semakin dikasih harta dia semakin dermawan. Semakin dia kasih harta dia semakin rendah hatinya. Ya Allah, jauhkan orang beriman dari kefakiran. Jauhkan orang beriman dari kefakiran. Titipkan harta kepada orang-orang yang beriman. Jadi uang itu perlu teman-teman. Setidaknya kalau kita nggak bisa masuk surga karena ibadah dan karena ilmu, kita bisa masuk surga karena amal. Karena kota amal itu mintanya uang, bukan doa ya teman-teman ya. Jadi jangan punya mindset uang itu nggak perlu, itu berbahaya. Uang itu netral, dia kayak benda mati saja. Dan uang itu mencerminkan siapa kita. Orang yang dermawan dengan banyak uang dia semakin dermawan. Orang yang rendah hati dengan banyak uang dia semakin rendah hati. Orang yang sombong dengan banyak uang semakin sombong. Jadi kalau ada orang-orang kaya yang sombong, sebelum ada uang pun dia tetap sombong. Harusnya kalau dia rendah hati dari awal, ketika ada uang dia semakin rendah hati. Gitu ya. Jadi uang itu penting tetapi bukan tujuan. Oke, kultum pula aku jadinya guys. Oke, siap ya. Ustazah, iya. Ya orang yang dermawan tuh coba makin banyak uangnya, makin dermawan dia. Oke, dia menggambarkan siapa kita. Mau tahu siapa kita? Cek nanti kalau kita banyak uang. Kalau banyak uangnya kita itu pamer sana sini, kita macam sombong, berarti pribadi kita memang sombong. Tapi kalau seandainya ada uang dia dermawan, berarti dari dia susah pun dia dermawan. Clear ya? Jadi uang itu mencerminkan siapa kita. Oke. Ustazah seorang istri, suka dengar cerita. Iya, saja seorang istri dia tidak mau melayani suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia gini guys. Intinya rumah tangga itu kan mendatangkan kepada ibadah. Cuma persoalannya ketika suami tidak mau menafkahi, suaminya berdosa. Berdosa terus. Kalau istrinya nggak ikhlas guys, selama suami tidak menafkahi, suaminya dosa ngalir terus ke air sungai guys. Nah rupanya istri ini nggak ridho. Akhirnya dia juga tidak mau melayani. Ngalir lagi dosanya. Nah rumah tangga yang kayak gini sudah tidak bisa dipertahankan sebagai ajang untuk mendapatkan pahala. Karena dua-duanya isinya dosa. Ya kan? Nah, nanti suaminya menghina, istrinya mencaci. Suaminya menghardi, istrinya memukul. Ujung-ujungnya suami nggak menafkahi, istri nggak melayani. Dosa aja semuanya. Nah, kalau kayak gitu boleh diakhiri nggak? Boleh, tapi bukan rekomendasi. Ya, yang penting teman-teman pilih. Kalau mampu tahan, tahan. Kalau nggak boleh diakhiri. Dengan syarat harus punya komitmen. Kalau udah sendiri, mesti lebih taat. Oke, siap Mbak Nilna ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Saya selalu di sana. Kita pada dasarnya cuma ngobrol santai aja kok. Oke, siap Mbak Caci ya. Ustazah, iya apa? Kalau ruku dan sujud nggak baca doanya sah nggak? Betul, sah aja. Ya, karena bacaannya tidak rukun sholat. Cuman bacalah walaupun satu kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Imam Syafi'i bilang boleh satu kali. Imam Syafi'i bilang boleh satu kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Oke. Aku nggak pernah menyatakan itu nggak usah dibaca. Karena repot kalau disampaikan ke banyak orang. Baca aja lah. Rasulullah itu ya. Kalau sholat apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Jangan pernah kalian tanya berapa panjang rakaat sholat Rasulullah. Dan berapa lama sholatnya. Rasulullah Aisyah nggak mau jawab. Saking lamanya Rasulullah sholatnya. Ya kan? Ya, jangan pernah kalian tanya, kata Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah kepada sahabat. Berapa panjang sholat Rasulullah dan berapa lama sholatnya. Jadi rukunya itu lama guys. Nah kita ruku aja sedikit sakit. Punggung, urat saraf ya. Nah, baru sujud sedikit sakit ya kan. Nah, Rasulullah itu luar biasa ya kan. Tapi masih beristighfar kepada Allah. Padahal udah calon ahli surga. Masya Allah. Ustazah, iya oke. Gitu ya. Ustazah, iya amalan buat suami yang sudah meninggal banyak. Mau teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kalau ada orang meninggal, entah suami kita, saudara kita, atau siapapun. Pertama Mbak bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Mbak baca Al-Quran sampai hatam, misalnya 1 hari 1 juz, berarti 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar asar, zuhur, maghrib, isya. Ya sebelum baca Quran itu doa. Siap Mbak Libra, jazakumullah ya. Ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suami saya, ringanlah sisa kuburnya, diangkatlah dosanya, diterimalah pahalanya ya Allah.
Nah, doa. Kemudian yang kedua bisa baca Al-Fatihah ya setiap habis sholat. Yang ketiga bisa baca Yasin, usahakan malam Jumat. Yang keempat bisa sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, gitu kan. Atau bisa wakaf atas nama dia. Ya Allah, saya wakafkan Quran. Dengan wakaf Quran ini ringanlah sisa kuburnya. Atau bisa kurban atas nama dia. Bisa badal haji atas nama dia. Bisa badal umroh atas nama dia. Atau bisa ziarah ke makamnya. Banyak teman-teman. Udah banyak kan? Udah berapa itu coba? Cepat kali aku cakap ya. Pokoknya semoga paham lah ya. Khatam Quran, Yasin, Al-Fatihah, sedekah, wakaf, kurban, haji, umroh. Satu lagi bisa ziarah. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lipstiknya jangan 2 kilometer, sikit aja. Ya, pakai bajunya warna hitam, alaikumus sauda wal baida gitu ya. Lalu jangan pula pakai high heels tebal-tebal, nanti terkejut mayat-mayat di kuburan itu. Lalu kemudian teman-teman masuk ya ke lingkungan kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cari kuburan suami kita, jangan lupa pula di mana kuburannya. Nah, ambil air, siram, lalu doakan. Baca ayat-ayat pendek, doa-doa pendek, doakan dia. Jangan curhat pula sama dia, nggak usah. Bang, aku sepi tanpamu. Nanti jawabnya, iya aku juga, repot. Jadi jangan ngajak dia ngomong, cukup doakan saja dia. Itu Masya Allah. Oke? Nah, suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Abu Bakar kepo. Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maza ta'mal? Kau sedang ngapain? Aku sedang membersihkan kuburan ini. Lah ngapain kau bersihkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Enggak usah doa, tinggal datang bersihkan sampah-sampah, rumput-rumput yang liar itu bersihkan, ringan siksa kuburnya. Masya Allah. Lalu Rasulullah ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau siram ya Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Tuh ya kan. Lalu kemudian Rasulullah mendoakannya. Gitu guys ya. Jadi ambil air putih ya, siram ya kan. Itu sunnahnya seperti itu kalau teman-teman kuburan. Kalau teman-teman kuburan pula. Teman-teman kok kuburan ya kan ini orang. Ya maaf ya guys. Saya belum lancar bahasa Arab tapi saya baca Latinnya aja. Apakah Allah terima? Oke. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang lagi miring-miring itu. Ya follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Apa tadi? Mau nanya apa tadi guys? Lupa aku. Quran, baca Quran Latin. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran, jangan baca Latinnya aja. Nggak bisa. Karena kalau baca Quran wajib bisa. Jadi gini, untuk membaca Quran hukumnya ada 2. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Terus gimana cara aku belajar saja? Baca Arabnya dulu mbak. Kalau bingung baca Latinnya. Coba lihat Arabnya. Kalau bingung baca Latinnya. Kalau belum bisa baca Latinnya, lihat Arabnya. Harus belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya sunnah, gak wajib lagi. Baca Quran Rasulullah tidak tabur bunga ya, tidak tabur bunga, nggak usah tabur bunga, enggak. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Nah, nanti kalau udah bisa baca, maka kalau udah bisa baca nanti bacanya jadi sunnah aja. Ya, nggak wajib lagi, ya kan? Nah, nanti mengetahui artinya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu nggak semua orang bisa harus melakukan. Ketika ada orang yang sudah paham, yang lain nggak perlu lagi mengetahui artinya. Siap Mbak Hikmah, Pak Riza. Apakah bisa kurban atas nama orang meninggal? Bisa, ya. Kencing berdiri tadi dosa. Iya, kalau perempuan kencing berdiri dosa kecuali karena sakit, ya. Ustazah, setiap sholat 5 waktu apa ada ayat khusus yang dibaca? Enggak, Mbak. Enggak, Pak. Kul aja nggak apa-apa, Pak. Yang penting sholat aja, Pak, ya. Kawan-kawan kita ini juga banyak yang kul masih nih Pak. Aku tengok-tengok nih dari ketikannya ini Pak. Ustazah boleh tidak pakai henna yang lagi viral di TikTok, sholatnya sah. Apa itu henna yang lagi viral? Intinya kalau dia masuk ke dalam kuku itu boleh. Tapi kalau dia bisa dikikis itu nggak boleh. Bukan henna itu, kutek halal. Coba ditengok dulu guys, coba dilihat dulu ya. Aku sampai beli kutek halal guys untuk melihat nih boleh atau enggak.
Sampai teman-teman itu nanya kutek halal, aku taklah pakai kutek, ku beli. Ya aku beli, ku minta kakakku pakai. Coba pakai kak, pakai kak. Terus kita tengok ini kutek halal ini. Kita coba kikis kak. Ngapa kikis? Coba kak, ini mau tengok ini faktanya. Terus aku bahan percobaan ya kayak gitulah kak, kata aku kan, ku kikis bisa guys. Jadi kalau dia bisa dikikis, nggak bisa dipakai wudhu. Ya teman-teman harus dihapus dulu. Ya warna merah, jingga, ungu, kelabu, hapus baru wudhu. Tapi pakai kutek tuh boleh nggak? Secara hukum pakai kutek nggak masalah. Yang penting teman-teman harus hapus sebelum ngambil wudhu. Hapus. Kalau inai boleh. Kenapa inai boleh? Karena dia masuk ke dalam kuku. Dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk. Ya, jadi coba dilihat dulu ya Mbak. Ustazah, iya paham ya? Kalau berhubungan badan di siang Ramadan kena denda ya? Ada yang berhubungan badan di siang Ramadan. Ku tengok-tengok ada nih 1-2 orang. Kalau berhubungan badan di bulan Ramadan itu dosanya gede gambreng. Gede banget. Seluas gunung. Ya sedalam lautan. Setinggi. Pokoknya tinggi banget lah dosanya. Supaya bisa dihapus dosanya itu bisa melakukan kafarat. Kafarat itu adalah 3 cara. Pertama bisa memerdekakan budak. Tapi nggak ada mbak budak sekarang. Yang kedua kena denda puasa 60 hari berturut-turut. Nanti kalau batal ulang lagi 60 hari. Yang ketiga mbak kasih makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 7 on. Kali 60 berarti 42 kilogram. Iya kan? Boleh bayar, boleh ganti puasa 60 hari. Aku rasa teman-teman puasa 60 hari nggak yakin aku. Ya kan, dari profil picture-nya kemarin baru 30 hari aja udah tolong-tolongan, ya kan? Nah, gitu kan, ngeri ya. Ustazah, iya kalau niat puasa Syawal wajib mandi junub nggak sebelum puasa? Ya kalau teman-teman dalam keadaan junub ya mandi dong. Oke. Ustazah, iya nggak yakin ya, oleng ya. Ustazah, aku seorang ibu 63 tahun. Boleh kalau umroh membaca Quran pakai HP? Boleh, tapi kenapa mbak? Pakai Quran yang ada di sana aja atau dibawa Quran per juz dari rumah ya. Ustazah, aku tinggal sama mertua 89 tahun. Mertua aku suka bikin aku kesal dengan tingkahnya. Aku harus gimana? Belum tentu juga dia bakal lama mbak. Ya sabar aja. Setiap kesabaran kita menghadapi orang tua dan mertua kita dapat pahala. Ya coba mulai slow down, jangan semuanya dimasukkan ke kepala kita. Kalau sekedar mau curhat boleh, curhat kepada orang yang lebih tepat ya. Ustazah, iya. Kalau lagi haid boleh datang ke ziarah kubur. Ada pendapat yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan nggak boleh ya. Ustazah, doa menghindarkan nafsu. Nafsu apa? Maaf izin, nafsu syahwat. Kalau nafsu syahwat mbak berpuasa, mas berpuasa Senin dan Kamis dan berolahraga. Ya, yang belum bisa nikah tapi belum bisa kasih nafkah istri, Mas boleh berpuasa Senin Kamis dan berolahraga. Sholatnya jangan lupa dan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau mau jalan banyak perempuan tunduk aja. Jangan-jangan ada duit di bawah. Pokoknya tundukkan pandangan. Ya kan? Kalau ngelihat perempuan cakep, astagfirullahalazim. Nanti Kamisnya puasa. Tundukkan, astagfirullahalazim ya. Puasa ya. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau ngobrol jangan lihat orang itu. Kalau lagi itulah ya. Kayak gitu ya, puasa dan berolahraga. Oke, gitu caranya. Memang kayak gitu caranya, Mbak. Memang kayak gitu. Ya, Mas, ya. Karena laki-laki yang belum bisa menafkahi, dia dimakruhkan menikah. Karena menafkahi istri itu wajib banget. Kalau dia nggak bisa menafkahi, dia dimakruhkan menikah. Lebih baik tunda dengan cara yang tadi. Rajin aja puasa, kemudian sholatnya jangan tinggal, dan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Oke. Siapa tahu dulu dapat duit 100.000 ya. Oke, Ustazah, iya, sedang haid boleh potong rambut? Boleh nggak ada masalah. Ustazah, pakai lipstik saat puasa? Nggak apa-apa, asal jangan dimakan lipstiknya. Oke, Ustazah, makan habis wudhu. Habis wudhu, ngopi, ngeteh, makan nggak batal teman-teman. Ada orang-orang yang dia itu suka jaga wudhu 24 jam, ya kan? Jaga wudhu 24 jam, ya kan? Nah, ya udah teman-teman boleh makan minum setelah wudhu asal jangan makannya sambil kentut. Ya kalau makannya sambil kentut ya batal karena kentutnya, oke? Oke, Ustazah, iya, oke. Karena kemarin aku candain temanku guys. Dia baru makan, dia komitmen jaga wudhu 24 jam. Syawal kemarin.
ya. Lalu dia makan, aduh Nel wudhuku udah batal. Emang kentut kata aku. Enak aja kamu bilang aku kentut. Kamu kentut ya. Enak aja kamu bilang aku kentut. Aku udah jaga wudhu ini. Ya kan. Jadi dia makan rasoles. Ku tanya kentut ya. Enggak lah. Aku udah makan ya. Kalau nggak kentut nggak batal. Jadi aku curigai dia kentut guys. Rupanya enggak. Ini kalau nggak batal ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau mau puasa Daud, apa harus Syawal dulu ya? Enggak. Puasa Daud aja nggak masalah kok. Puasa Daud itu udah top one di antara ekosistem puasa sunnah, ya kan? Ustazah, boleh nggak puasa Syawal sebelum ganti puasa Ramadan? Boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau haidnya nggak teratur, ya. Apalagi kalau haidnya nggak teratur, karena ganti puasa itu sampai Ramadan tahun depan. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan tegas harus qada duluan. Tapi secara hukum nggak bisa ditegaskan begitu, karena pada faktanya ganti puasa itu 1 tahun. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah boleh nggak menjauhi orang-orang yang toksis? Ya, jauhilah sekalipun dia guru kita kalau dia toksik, ya kan? Toksik itu adalah hubungan beracun. Ya, kalau bukan teman-teman tahu nggak toksik, guys? Aku curiga, guys. Ini generasi 40-an, 50-an nih. Jadi intinya boleh menjauhi orang-orang yang menyakiti kita. Umar bin Khattab pernah menyatakan, jangan dekat-dekat kepada orang yang menyakitimu. Karena membuat dia selalu berdosa dan hati kita nggak tenang, ya. Mulai bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan kepada kebaikan dan ketenangan. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Oke, teman-teman boleh cek video aku juga ya. Nah, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke. Ustazah, apakah sah sholat jika bacaan pendek-pendeknya hanya hafal 1 surat aja? Itu terus katanya gitu ya. Nah ini kayak pertanyaan kemarin nih guys. Ustazah, boleh nggak kalau sholat itu ayat pendeknya dibaca itu terus? Jawabannya boleh mbak. Nggak cuman mbak, seperti yang aku sampaikan, teman-teman mbak yang lagi ngetik nih rata-rata ayat pendeknya itu ke itu aja nih mbak, ya kan? Nah dia kul-kul terus. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad lagi, rakaat ketiga digantinya sedikit dengan kul a'udzu birabbin nas. Nanti dia ulang lagi itu boleh mbak ya. Jadi yang ketawa itu yang mengakui. Jadi nggak masalah mbak, nggak masalah. Ya padahal mbak kita ini mbak ya, padahal mbak mereka ini hafal ayat kursi mbak. Tapi mereka itu balik lagi ke kul-kul. Mereka ini hafal Rabbana atina fid dunya, itu kan ayat Al-Quran. Boleh teman-teman baca. Nah, cuman masalahnya mereka baca kul-kul lagi mbak. Mereka hafal loh mbak Al-Kautsar, mereka hafal Al-Lahab. Tapi mereka balik lagi kayak gitu ya mbak. Ya pura-puranya mereka nggak denger kan mbak. Iya gitu ya. Siap Mbak Anis ya kan. Ustazah aku nggak siap. Udah improv dikit lah, mantap ya. Ustazah, iya gitu ya. Kafarot pakai bahan pokok kafarot apa mbak? Kafarot apa? Kafarot tuh banyak. Kafarot apa? Ustazah, iya kalau lupa nazar. Nah lupa nazar kafarot. Lupa nazar kafarot. Nah ya aku dengar. Kafarat, kalau teman-teman pernah nazar, terus tahu-tahu teman-teman lupa nazarnya, maka teman-teman boleh kafarat. 1, memerdekakan budak, tapi nggak ada budak lagi. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on, ya 1 mud. Berarti 10 orang 7 kilo, ya kan? Atau puasa 3 hari berturut-turut. Kalau puasa kafarat lupa nazar 3 hari berturut-turut. Oke, nah gitu ya. Kalau puasa kafarot lupa nazar, puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot lillahi ta'ala. Kafarot itu banyak, mau dengerin 2 aja ya. Kita bahas kafarot lupa nazar dengan kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Nah jadi kafarot itu adalah dosa-dosa besar yang bisa diampuni dengan kafarot. Contoh misalnya lupa nazar. Kita lupa kita pernah nazar, itu bisa dengan kafarot. 3 caranya, memerdekakan budak, nggak adalah budak. Atau yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on. Ya kan, 10 orang berarti 7 kilo. Atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Nah, atau puasa kafarat 3 hari. Itu kalau lupa nazar. Tapi kalau berhubungan badan, ngeri. Memerdekakan budak. Atau puasa 60 hari berturut-turut. Jadi kalau berhubungan badan tuh sekali berhubungan gantinya 60 hari. Ngeri kan?
Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. 60. Kalau nazar 10. Kalau berhubungan badan 60. Oke, jadi gantinya nggak satu, ya teman-teman ya. Nah, jadinya nggak satu, ya. Oke, laki-laki dan perempuan kena kafarat. Ustazah, iya, membayar zakat mal harus berupa uang. Boleh berupa makanan pokok, nggak masalah. Oke, gitu ya. Seorang janda mati berniat tidak nikah lagi berdosa nggak? Ya enggak, kecuali dia berzina. Selagi dia bisa menahan nafsu syahwatnya, dia nggak dosa. Halimatus Sa'diyah masuk surga juga. Dia yang berdosa tuh kalau berzina. Oke. Aku janda Zah nggak mau nikah lagi. Ya asal nggak berzina. Oke. Jadi banyak dengan ibadah aja ya. Ustazah, hukum pelakor apa? Ya selebeo. Pelakor ya berdosa. Berdosa ya teman-teman ya. Berdosa. Ustazah dosanya besar. Oke. Spill niat kafarat. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah. Ustazah, iya, suami istri kafarat. Ustazah selepas tiap gerak kentut. Nah, semampunya aja. Kalau teman-teman suka kentut, maka teman-teman boleh gerak, boleh sholat tuh yang wajib-wajibnya aja. Al-Fatihah yang wajibnya aja. Nggak usah lagi baca ayat pendek dan nggak usah lagi baca iftitah ya. Oke, bolehkah kita pakai nama anak dalam usaha kita? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ustazah, iya, oke. Saya memberikan makan ke orang tua saya, lalu dia berikan ke orang lain. Gak apa-apa. Aku sering ngasih makanan ke orang tuaku, dia ngasih ke tetangga malah. Bahkan ngasih uang dia kasih ke orang susah. Dia sedekahkan lagi. Gak apa-apa. Aku ngasih baju dia kasih lagi ke kawannya. Aku ngasih tas yang menurut aku udah terbaik sealam barzah. Dia gak suka. Dia kasih lagi ke orang. Gak masalah. Nggak apa-apa teman-teman. Yang aku nggak suka kalau nggak dipakai. Kalau dia kasih lagi ke orang nggak apa-apa. Aku kasih baju menurutku terbaik sejagat raya. Iya kan? Dia kasih lagi ke orang. Iya kan? Nah nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, oke. Kalau ziarah pas lagi menstruasi nggak ada problem ya teman-teman ya. Walaupun ada yang menyatakan tidak boleh. Salam barzah ya. Ustazah, iya. Kafarat ya beras, memang beras. Kafarat itu beras, ya. Kafarat itu pakai beras, teman-teman ya. Kafarat itu pakai beras. Mana handphoneku satu lagi ya? Oke, Ustazah, iya. Kalau masih pakai lipstik wudhu nggak masalah. Lipstiknya nggak waterproof kan? Yang penting lipstiknya nggak waterproof. Kalau lipstiknya waterproof itu harus dihapus ya. Harus dihapus ketika teman-teman sholat ya. Kalau tidak waterproof nggak apa-apa. Kayak lipstikku ini tidak waterproof. Jadi nggak perlu aku hapus sebelum aku sholat. Dan ketika pengen ngambil wudhu lagi nggak apa-apa. Cuman ditacap aja lipstiknya ya. Ustazah, saya punya utang puasa wajib tapi udah mau puasa Idul Fitri. Kalau teman-teman punya puasa di tahun lalu kemudian misalnya tinggal 5. Boleh diganti di tahun sekarang ini. Boleh diganti di tahun sekarang tapi kena denda 5. Jadi puasanya 5, dendanya juga 5 ya. Puasanya 5, dendanya juga 5. Dendanya fidyah. Jadi kalau udah lewat tahun kena denda fidyah. Ya kan? Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Ya. Ustazah, oke, kalau ziarah, haid, kalau ziarah haid baca Yasin. Ziarah itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Ustazah, apakah perlu disampaikan ke orang bahwa itu adalah kafarat? Tidak perlu ya, tidak perlu teman-teman ya. Ustazah, iya, aku sholat lutut. Kalau sholat lututnya sakit, solusinya ada 2 dari aku. Yang pertama, sholat aja dalam keadaan duduk, nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Itu cara pertama. Cara kedua, sembuhkan dengan cara coba minum madu yang sering aku spill. Udah banyak sekali teman-teman kita yang sembuh dengan ikhtiar dan usaha dengan madu itu. Ya kan tuh dengkul nih contoh nih. Dengkul aku sudah nggak sakit Zah minum madu tuh, masya Allah ya. Yang pengapuran, saraf kejepit, rematik.
ya dengkul, sakit tumit, yang sholatnya nggak bisa duduk, belikan orang tuanya supaya normal ya, supaya normal dia insya Allah. Ikhtiar dulu dengan madu itu. Toh harganya murah dan asli dari petaninya. Ketika kita juga jadi lebih sehat, ya kan? Nah gitu ya. Ustazah, aku mau beli madu lagi. Dan nanti jam 9 tuh, tumit aku sudah nggak sakit lagi minum madu rambutan. Tuh, Masya Allah. Tapi kalau teman-teman asam lambung, hipertensi, kolesterol, asam urat, kemudian kayak promil, bumil, boleh ke madu akasia. 2 madu itu oke banget. Kalau mau beli 2, kita turunkan harga hari ini seperti biasa. Oke. Madu yang mana? Madunya mantap teman-teman. Jam 9 ya nanti ya. Di jam 9 lewat 10 boleh. Ada yang belum beli madunya. Madu kita itu asli guys, dari petaninya. Nah ini madunya. Ini madu udah terco banyak. Udah hampir 1,5 tahun nih kita spill madunya. Kalau ini udah 80 ton, ini 70 ton terco. Sehari tidak kurang dari 1 ton teman-teman. Nah ini dia madu rambutan nih. Ini rasanya manis kayak permen. Asli tanpa campuran apapun. Ini manis kayak permen. Ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir. Ya, ini nanti aku spill ya. Kalau ini madu yang aku minum, coba lihat kentalnya tuh. Mantap kan? Ini madu akasia, lebahnya menghisap bunga akasia. Ini hipertensi, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Aku jelaskan. Udah CO5, mantap. Aku udah suka beli yang kedua-duanya. Tuh, mantap kan? Cuman ada kurangnya. Kurangnya yang di luar negeri nggak bisa beli. Oke, kemarin aku keluar negeri, aku diserang pengen madu, nggak bisa keluar negeri. Nah, 2 madu ini kalau nanti mau beli 2, kita turunkan harga. Sabar yang mau beli 2, kita tunggu sebentar. Sekarang aku jelaskan dulu yang mau beli 1. Yang mana dulu nih? Akasia dulu ya. Ini akasia nih. Nah ini 1 kilo cuma 89.000 ya. Fokus, aku munculkan keranjangnya sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah ya. Akasia ini rasanya manis, asam seger. Enak tuh, aku sudah beli berkali-kali. Madunya mantap tuh, Masya Allah ya. Kurangnya cuma 1 aja, yang luar negeri nggak bisa beli. Oke, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, fokus ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, ya karena iman kita itu kadang-kadang dia kalah guys sama nastar, sama kue bawang. Wah aku paling suka kue bawang ya guys, sama PY gitu kan. Dia jadi masih bisa sampai akhir Syawal, masih bisa ya. Ustazah kalau imam baca surat pendek al-alaq dan atin, makmum baca apa? Kalau imam baca ayat pendek, makmumnya diam aja. Iya Mbak Sevi, hari-hari live. Iya, kalau imamnya baca ayat pendek, makmumnya diam. Kan kayak gini nih, teman-teman. Kan kayak gini ceritanya nih. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Iya kan? Di tempat teman-teman ada PY kah? Jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu ceritanya tuh. Nah, nanti ketika imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diem guys. Kitanya diem tuh. Nah, ketika imam baca ayat pendek nih, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, iya ada Mbak Wilsa. Siap. Nanti ketika imamnya belum selesai ayat pendeknya, kitanya udah selesai Al-Fatihah, ya kita diem aja dengerin imamnya ya. Gitu ya. PY termasuk andalan. Komojo. Komojo Komojo itu Pekanbaru punya sih. Cuma kami macam orang Sumatera Barat itu manis ya. Kalau orang Sumatera Barat sukanya dengan yang padeh-padeh. Aku udah mudik, aku udah balik Mbak ya. Oke. Ustazah, iya apakah harus mengganti puasa Syawal dulu? Apakah harus mengganti kodo dulu baru puasa Syawal? Jawabannya tidak harus. Boleh aja Syawal duluan baru kemudian kodo. Itu pilihan teman-teman aja ya. Sebelum makan boleh, setelah makan boleh ya Mbak Neni. Ustazah yang cantik. Oh siap, amin. Sama-sama. Thank you juga ya teman-teman semuanya. Oke, Ustazah puasa Syawal berapa hari? Puasa Syawal 6 hari jangan kurang. Kalau puasa Yaumul Bid boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Kalau puasa Syawal nggak boleh kurang. Karena dalilnya man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu menyempurnakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jangan lebih, puasa Syawal jangan lebih, 6 hari. Sesuai hadis, sittah.
Sita itu artinya 6. Jangan lebih. Kalau mau lebih, ya lanjutkan dengan Senin Kamis atau puasa Daud. Rajin kali si kawan ini. Siap ya. Kok siang Zah? Iya gabut aku. Oke, tadi jam 1 kurang sih. Aku ngapain ya? Ya udah aku live aja deh. Ustazah, iya. Sholat berjamaah imamnya suara nggak kedengeran. Bilang, nggak denger nggak apa-apa nggak kedengeran. Ya, yang penting ruku orang, ruku kita. Oke, siap ya. Iya, silahkan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ustazah mana duluan nazar? Thank you Mbak Oncis Mata. Ustazah mana duluan nazar atau syawal? Tergantung nazarnya kapan. Kalau nazarnya belum dibayar ya nazar duluan ya. Baru puasa syawal kan waktunya masih lama. Oke. Ustazah saya syawalan tapi ganti puasanya setelah syawal. Bisa nggak masalah. Ganti puasa itu sampai Syaban tahun depan ya. Ustazah mulainya tanggal berapa? Mulai syawal itu kemarin tanggal 2. Hari pertama kan sholat tuh. Hari kedua itu udah boleh syawal. Satu kabupaten di provinsi aku ini, di provinsi Riau ini, ada yang mereka itu puasa kan 30 hari. Hari pertama mereka sholat itu, hari kedua satu kampung puasa syawal. Sampai hari ke-7 syawal. Kan berarti 6 hari. Nanti mereka lebaran kedua. Itu lebih gede lagi lebarannya dibanding lebaran Ramadan guys. Ada yang seperti itu. Budaya yang sangat sesuai dengan syariat. Siap Mbak Yusari ya. Ustazah apakah harus 6 hari berturut-turut? Enggak. Boleh aja selang-seling. Boleh aja. Yang penting usahakan dalam syawal itu 6 hari ya. Ustazah, iya. Bahas tentang mati. Mati itu sakit teman-teman. Sakitnya sakaratul maut itu ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Dalam dalil lain dijelaskan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ya, Ustazah niat bayar hutang puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal. Bagus, bisa juga. Ya bisa juga. Dia kan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus qodho dulu baru Syawal. Alasannya karena qodho itu wajib. Nah ini dia pendapat pertama. Pendapat kedua boleh aja Syawal dulu nggak apa-apa. Karena alasannya qodho itu muasa, waktunya lama sampai 1 tahun. Oh nggak bisa harusnya qodho dulu. Ya nggak juga. Sayyidatina Aisyah dan beberapa sahabat wanita ganti puasa di bulan Sya'ban udah deket-deket Ramadan. Iya kan gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Apa Ustazah kalau puasa syawalnya di hari Senin Kamis boleh? Nggak apa-apa berarti nggak berturut-turut ya. Nggak masalah. Niatnya satu ya. Syawal aja. Ustazah iya kenapa puasa syawal harus 6 hari? Ya karena hadisnya begitu. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min syawal. Kenapa harus 6 hari? Karena bunyi hadisnya seperti itu. Ustazah, iya jika tidak kuat puasa harus apa terus waktu? Jika tidak kuat puasa apa harus bayar? Tidak kuat atau sakit? Kalau sekedar lemes harus puasa. Tapi kalau sakit setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan, setiap puasa sakit, setiap puasa jungkir balik, setiap puasa sakit kepala boleh ganti dengan uang. Fidyah namanya. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, oke. Ustazah, saya mau puasa Syawal tapi saya tidak berurutan, nggak apa-apa Mbak, nggak berurutan nggak masalah puasa Syawal. Dalam fiqih sunnahnya Said Sabiq, menurut riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa puasa Syawal itu bagusnya berurutan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Apakah ada fiti, qodho dan Syawal? Fiti, qodho dan Syawalku banyak guys. Dari hari pertama lebaran. Isinya itu semua. Coba teman-teman lihat video aku asih itu aja yang aku bahas bolak-balik guys. Karena sampai paham. Jadi VT-nya itu semua isinya guys. Banyak banget guys. Nah ini aku curhat dulu guys isi VT-ku nih. Tuh aku pun merem buatnya guys. Saking udah sering-seringnya tuh. Ini semuanya tentang Syawal nih. Ini semuanya tentang qodho syawal ya. Kalau bisa bikin VT tidur, aku tidur guys. Saking aku udah hafalnya ya. Jadi udah banyak, nggak apa-apa. Yang belum lihat, boleh lihat ya. Intip-intip ya. Ustazah, sholat taubat selain malam boleh, pagi boleh, siang boleh, nggak ada masalah. Iya, udah pada komen ya. Aku baca komennya juga. Jadi sholat taubat itu termasuk sholat yang bisa dilakukan di bulan kapanpun, siang dan malam ya.
Ya, puasa Syawal tuh pokoknya selama bulan Syawal. Pokoknya selama bulan Syawal bisa. Jadi tidak harus berturut-turut ya. Boleh aja nggak berturut-turut. Oke. Ustazah mau puasa kodo dulu. Kalau keburu haid lalu Syawal nggak dapat gimana? Nah, perhatikan teman-teman bareng-bareng ya. Kita pelan-pelan nih. Zah, nih ini penting nih Mbak Suya nih. Saya mau puasa kodo dulu. Kalau keburu haid lalu Syawal nggak dapat gimana? Soalnya haid 15 hari. Nah, untuk kasus Mbak Suya Syawal aja dulu Mbak. Nggak ada masalah. Karena haid Mbak nggak teratur, takutnya Mbak nggak dapat Syawal. Jadi, untuk teman-teman kita yang kasus seperti aku bilang kayak Mbak Suya, yang haidnya nggak teratur, atau kondisi fisiknya nggak bisa dijamin sehat terus, Syawal dulu, nggak apa-apa. Nanti boleh kodo di akhir. Tapi kalau teman-teman normal-normal aja, ya boleh kodo duluan. Udah mulai paham ya teman-teman ya? Tentang Syawal dulu atau kodo duluan udah mulai paham ya. Tergantung teman-teman semua ya. Ustazah kalau biasa puasa Senin Kamis apa puasa Syawal bisa dirangkap? Bukan dirangkap lebih tepatnya. Lebih tepatnya adalah silahkan lakukan puasa Syawal di hari Senin dan Kamis. Boleh banget. Iya siap Mbak Ella, Mbak Indra. Ustazah puasa Syawal itu boleh mengganti puasa Ramadan. Ada yang mengatakan boleh tapi aku nggak menyarankan. Karena yang satu wajib yang satu sunnah. Kalau boleh ya udah kita nggak usah puasa sunnah, kodo aja terus. Kodo aja terus, ketemu Yaumul Bid kodo terus. Ketemu ya Senin dan Kamis kodo lagi. Ketemu Syawal kodo lagi. Ngapain kita bicara puasa sunnah, iya kan? Jadi boleh, ada ulama yang membolehkan tapi ada yang tidak membolehkan. Jadi ketika ada yang menyampaikan boleh berarti dia ikut menyampaikan ulama yang ini gitu ya. Ustazah, iya apakah puasa kodo? Oke udah ya. Kalau punya kodo sholat tapi nggak tahu berapa banyak, kalau nggak tahu abaikan, kalau tahu ganti ya. Ustazah jadi habis kodo lanjut Daud, boleh, bagus selesaikan kodo lanjut puasa Daud ya. Ustazah iya apa sampai tanggal berapa puasa Syawal? Sampai 30 Syawal lah. Lebih kurang sampai tanggal 29 April. Nanti aku pastikan lagi ya. Ustazah gitu ya. Niatnya gimana? Niat apa? Puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sholat jamak bagi pemudik, nanti aku buatkan lagi videonya. Tapi sholat jamak itu videonya udah aku sematkan di TikToknya aku, di pojok kiri atas sudah dilihat 7 juta orang. Bisa dinikmati di situ ya. Ustazah apa kemuliaan puasa Daud? Puasa Daud itu keren teman-teman. Keren itu puasa Daud ya, puasa yang paling nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku pengen puasa. Rasul bilang lakukan puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya. Aku masih sanggup ya Rasulullah, lakukan puasa Senin dan Kamis 4 hari setiap bulan, ya 8 hari setiap bulannya. Aku masih sanggup ya Rasulullah, lakukan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Aku masih sanggup ya Rasulullah. Stop, itu puasa yang lebih baik, kata baginda Nabi. Mantap tuh. Selagi hari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah madu buat penyembuh stroke. Oke, madu nanti jam 2 ya. Kita tanya jawab dulu ya. Jam 2 nanti kita Tanah Abang madu ya. Oh jam 2 ya Mbak. Ustazah, iya, aku udah balik dari kampung guys. 4 hari kemarin di kampung. Ustazah, iya, aku baru tahu kemuliaannya. Puasa Daud tuh ngeri teman-teman, luar biasa itu. Ada jemaahku yang udah puasa Daud itu 20 tahun. Tahu nggak teman-teman, entah sebuah kebetulan, entah memang itu fadilahnya, sehat dia guys. Udah nenek-nenek, sehat. Dan yang paling penting glowing aja dia, santai, cerah aja wajahnya, nggak merengut-rengut. Enggak guys, cerah aja guys ya. Oke, Ustazah kalau bayar hutang puasa wajib boleh Syawal. Maksudnya gimana Mbak? Ustazah puasa Daud niatnya gimana? Puasa Daud tuh pokoknya udah bisa dimulai nih di bulan Syawal sampai Ramadan tahun depan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud karena Allah. Ya, sengaja aku puasa Daud karena Allah. Udah gitu aja guys. Oke, gitu ya. Oh, saya akan mulai besok. Mantap ya. Lagi puasa Daud terus haid, ya udah lanjutin, nggak apa-apa. Haid berhenti, nanti mulai lagi puasa Daud. Oke. Ustazah, iya, kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sama dengan 1 tahun? Kenapa? Karena dalil.
Karena hadisnya, man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamud dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun. Terus kenapa ada hadis begitu? Lupa pula aku nanya sama baginda Nabi guys ya. Kita sami'na wa ata'na saja ya. Ustazah, iya kalau belum terganti puasa Ramadan boleh puasa Daud boleh. Tapi puasa Daud ini jangka panjang loh mbak. Bagusnya mbak ganti dulu lah biar aman mbak puasa Daudnya ya. Ustazah, iya kalau kalau nggak Ustazah sholat syuruk dengan duha beda. Beda. Jadi gini guys. Ada 3 sholat yang deket-deketan. Yang pertama adalah sholat fajar namanya. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, jadi nama lain sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Ini luar biasa pahalanya. Yang kedua, 1,5 jam dari azan subuh. Ada namanya sholat syuruk. Matahari muncul belum panas. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau di tempatku jam 6 lewat 20 menit. Di Pekanbaru. Di tempat teman-teman coba dilihat jadwal syuruknya. Namanya syuruk. Matahari muncul belum panas. Yang ketiga duha, matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Beda itu, syuruk dengan duha beda. Cuman syuruk itu awal waktu duha tapi belum masuk waktu duha ya. Nah paham ya teman, atau isyrok sama aja. Ustazah, iya kalau sholat sunnah apa harus membaca iftitah? Enggak. Iftitah itu sunnah. Siap Mbak Nyi, jazakumullah. Iftitah itu pada semua jenis sholat. Mau dia sholat sunnah, mau dia sholat wajib, mau dia sholat fardu. Iftitah itu nggak dibaca, nggak apa-apa. Cuman sayang aja kan. Nah, iftitah itu sunnah saja, dia tidak wajib ya. Ayat pendek juga sunnah ya, nggak wajib ya. Al-Fatihah yang penting dibaca ya. Tempatku jam 6 lewat 22. Tuh, Masya Allah ya. Hafal ya, dihafal aja jadwal syuruk ya. Siap ya. Ustazah, iya. Mbak Nadim, aku ada kosor sholat ke asar, ternyata niatnya salah. Semoga sah ya, karena udah lewat. Nggak apa-apa mbak ya, yang penting ada niat jamaah. Oke lah ya. Ustazah, Pekanbaru jam 6 lewat 15. Setiap hari berubah-ubah. Benar sekali, berubah terus dia. Jadi hampir tiap hari berubah ya. Ustazah, iya kalau nggak hafal doa kunut, kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut aja, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi menurut Imam Hanafi dan Hambali tidak kunut nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Madu katarak, madu jam 2 ya Mbak Salma ya, jam 2 nanti ya kita ngobrol dulu kejap ya. Ustazah, ya nggak apa ya Zah, nggak mulai Daud kalau mau syawalan karena selama ini puasa Daud, nggak apa-apa. Mbak nggak masalah mbak, nanti kapan mbak mau mulai, mbak mulai puasa Daud. Gimana pun dia sunnah, dia tidak wajib. Status hukumnya tetap sunnah ya. Duha berapa jam dari azan subuh? Kalau mau lebih kurang 2,5 jam. Tapi teman-teman pastikan lagi ya. Karena kita beda ya. Kita beda lokasi tapi satu alam. Ustazah, iya. Puasa Syawal boleh 3 hari? Jangan. Puasa Syawal mesti 6 hari. Ya kan? Puasa Syawal mesti 6 hari ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat istikharah apa bisa dijawab dari tindakan keseharian? Bisa dari hati kita yang yakin, bisa dari mimpi atau dari keyakinan orang yang diberikan saran kepada kita. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. 5 sholat ini kapanpun bisa 24 jam. Sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa 24 jam ya. Nah jadi nggak masalah teman-teman ya. 24 jam siang dan malam bisa. Wah ya misalnya teman-teman umroh nih, teman-teman daripada ngangak-ngangak jam 2 siang, jam 3 siang, bagus sholat lagi guys ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid.
Masya Allah ya. Kayak sholat subuh aja guys. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat subuh aja sih ya. Ustazah boleh nggak aku pakai rok bahan eslik? Apa itu bahan selik? Aku rok ini yang nggak paham aku bahan-bahannya guys. Wanita pakai rok boleh. Tapi ini kok ada bahan selik ya. Gimana itu bahannya teman-teman? Aku belum sampai ke ilmu bahan. Makanya aku nggak tampilkan di keranjang kuningku adalah gamis. Karena nggak ngerti bahan. Yang aku tahu cuman bahan nastar. Nggak canda ya. Oke gitu ya. Oke nanti aku pelajari lagi bahan SEILK ya. Oke kalau perempuan pakai sutra nggak masalah. Laki-laki yang nggak boleh pakai sutra. Perempuan kan nih. Kalau perempuan boleh. Kalau sutra nggak masalah. Asal jangan berbentuk ya. Oke. Ustazah, iya sehat ya. Yang penting nggak membentuk ya mbak. Kalau sutra perempuan nggak apa-apa. Laki-laki yang nggak boleh ya. Puasa Syawal harus berurutan. Tidak. Berkilau nggak ada problem ya. Yang penting tidak tabaruj. Orang pakai hitam semuanya. Dia kuning sendiri. Itu yang dihindarkan. Oke. Ustazah, sholat sunnah itu setelah sholat wajib ya. Sholat sunnah yang mana? Kalau sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid bisa jam 3 siang. Bisa jam 2 malam. Bisa habis maghrib. Bisa sebelum tidur. Bisa sebangun tidur. Boleh. Kapanpun. Gak ada masalah. It's okay. Iya ya. Sih kalau nggak salah yang tipis. Tipis nggak apa-apa. Yang penting jangan membentuk dan menerawang. Ya. Oke. Ustazah, saya bodoh masalah agama. Oh, saya pengen rajin sholat, nggak apa-apa. Doanya pakai bahasa kita. Sholat yang penting hafal Al-Fatihah. Doa setelah sholat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Doa setelah sholat kan, doakan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pakai bahasa mbak juga nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, nggak apa-apa mbak, kita sama-sama belajar. Insya Allah aku tidak menghakimi pertanyaan teman-teman semua. Tanya aja selagi aku dapat mata melihat tulisan aku bakal jawab. Sholat utoko nggak ada Pak. Ustazah iya apa? Sama-sama. Kalau sholat awabin boleh dilakukan. Awabin itu dari maghrib menjelang isya. Ya, ada pendapat yang mengatakan awabin itu menjelang jam 12 siang. Tetapi itu lemah. Karena kenapa? Karena itu menjelang jam 12 takut matahari takut di atas kepala kita. Ustazah sama-sama ya. Bacaan bacaan ruku dan sujud boleh nggak dibaca? Mau tahu nggak jawabannya? Bacaan ruku dan sujud boleh nggak dibaca? Diem doang. Allahu Akbar. Nanti sujud Allahu Akbar. Sah teman-teman. Cuman aku nggak nganjurkan, nggak pernah aku sampaikan itu. Karena dibaca aja lah, walaupun 1 kali. Ya, karena bacaannya itu bukan rukun. Ya, tapi janganlah, bacalah ya. Kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca aja lah. Ya kan? Hampir 2 tahun aku kajian online, nggak pernah aku nyaranin nggak baca. Jadi, baca aja lah. Meskipun kalau nggak dibaca, sholatnya tetap sah. Ya. Siap Mbak User, thank you ya Mbak User ya, baca aja lah ya. Oke, siap Mbak Yens ya. Ustazah, gimana cara ganti puasa Ramadan? Pasang niat sebelum azan subuh. Sengaja aku puasa qadha, wajib atasku karena Allah. Tahan napasnya sampai maghrib. Tahan napas pula. Bukan tahan napas, tahan makan dan minumnya sampai maghrib. Ya, tahan napas sampai maghrib. Meninggal guys, ketemu malaikat Israel. Ujung-ujungnya nggak masuk live. Kenapa? Karena nahan napas. Jadi sampai maghrib. Udah gitu aja, kayak puasa lain gitu. Ustazah, ya keseringan suruh nahan napas aku ya. Ustazah, salah guys, bukan nahan napas ya guys. Oke, Ustazah mau kena terusan atau atasan bebas. Bebas aja, yang penting benar-benar nutup, tahan napas pula. Ustazah, iya, oke. Saya bukan lulusan pondok tapi udah istiqomah pakai syar'i hitam. Bagus, alaikumus saida wa sauda wal baida. Ya, dianjurkan pakai baju hitam atau putih bagi wanita. Ustazah, puasa Syawal harus 6 hari enggak? Harus 6 hari berturut-turut enggak? Boleh aja enggak berturut-turut. Niatnya sengaja aku puasa Syawal karena Allah. Ya.
Maaf saya ikutan ketawa. Enggak apa-apa teman-teman. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ustazah, mondok di mana? Pinter banget. Dulu aku enggak sih. Aku dulu pesantren 6 tahun. S1-nya jurusan Usuluddin, S2-nya jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan Syariah. Jadi semua sekolahnya agama dari tamat SD sampai tamat kuliah S3-nya. Jadi makanya mungkin sedikit lebih tahu. Itu aja sih. Ustazah, iya, menyimak ngaji, oke, menyimak ngaji anak apa sudah dihitung pahala ngaji? It's okay, termasuk. Karena dengan menyimak Mbak membaca atau dengan menyimak Mbak mendengarkan ya. Ustazah, batas waktu tahajud azan subuh. Selagi belum azan subuh, maka teman-teman masih bisa tahajud. Misalnya orang ngaji-ngaji di masjid, itu teman-teman boleh sholat tahajud. Hanya boleh aja, nggak ada masalah. Ustazah, iya. Niat bayar hutang puasa Ramadan. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Catat ya. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Oke, kalau sakit lutut madu apa yang diminum? Nanti madu jam 2. Sakit lutut itu madu rambutan, Mbak. Ya, nanti tunggu ngobrol dulu kita ya. Jam 2 nanti kita madu ya. Ustazah, iya, puasa Syawal dulu apa qada dulu? Terserah. Syawal dulu boleh. Kalau haidnya nggak teratur, toh qada itu sampai akhir Syaban. Kalau qada dulu bagus. Bagi yang haidnya teratur, boleh lanjutkan dengan Syawal ya. Nah, ini dia doa puasa qada ya. Nawaitu shaumal qada lillahi ta'ala kalau mau bahasa Arab. Ustazah, bolehkah menggabung niat puasa Syawal dan qada? Ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi aku nggak menyarankan. Karena kenapa? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Kalau qada bisa digabung dengan yang sunnah, nggak usah puasa Senin Kamis, qada aja terus sampai Ramadan tahun depan. Kan gitu jadinya ya. Ustazah, iya, ini baru mulai puasa Syawal, bagus. Mulainya nanti juga bisa ya. Ustazah, perbedaan Yaumul Bid dengan Daud beda. Puasa itu kan macam-macam guys. Coba dengerin aku sebentar, ambil napasnya. Tahan. Nah, jadi puasa itu kan banyak. Puasa mingguan, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan. Bulan Hijriyah. Nanti aku ingatkan kalau ketemu bulan Hijriyah. Nah, teman-teman biasanya agak ragu. Biar aku ingatkan. Yang penting follow aja. Kemudian aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan kalau puasa Yaumul Bid di live maupun di video aku. Kemudian yang ketiga ada puasa tahunan. Itulah puasa Ramadan. Ada puasa yang sekali tahun. Puasa Nisfu Sya'ban, puasa Tarwiyah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Arafah. Itu tahunan. Ada semua teman-teman ya. Nanti kita ingatkan terus di live-live kita. Di ceramah, di video-video aku ingetin insyaAllah. Ya, nggak usah khawatir. Sekarang fokus dulu puasa Syawal, lanjut puasa qada. Atau puasa qada lanjut puasa Syawal. Mana duluan bebas aja ya. Siap Mbak Maya, Mbak Tuti ya. Ustazah, kalau beliah subuh ada nggak? Ya iya, kalau beliah subuh silahkan. Ya silahkan beliah subuh. Udah buang nafasnya ya. Beliah subuh itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ustazah, tempat mustajab doa. Mau doa? Kalau mau doa cari tempat mustajab. 1. Saat hujan lebat. Itu mustajab. Jadi kalau hujan lebat, teman-teman jangan nganga-nganga aja. Hujan lebat doa ya. Nah, jadi saat hujan lebat doa. Kedua, saat petir berbunyi, doa guys. Tur. Doa langsung. Jangan tur, mati kau mati. Mati betulan guys. Ini adalah tempat mustajab doa nih. Saat petir berbunyi, saat hujan lebat, kemudian antara azan dan iqamah itu mustajab guys. Terdengar azan di masjid, lalu teman-teman jawab gitu. Jawab azannya Mbak El, lalu Mbak berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian yang keempat, sehabis sholat fardu. Yang kelima, sepertiga malam terakhir. Yang keenam adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Siap Mbak Fitri, jazakumullah. Sebelum at-tahiyatul sujud. Subhanallahil a'la 3 kali langsung berdoa.
Ya, doa yang paling masyhur di sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Nah, gitu ya. Doanya pakai bahasa Indonesia, kalau lagi petir nggak apa-apa. Oke. Ustaz aja tumben siang. Iya. Gabut aku, jadi aku live aja lah, ya. Oke, madu jam 2 ya. Nah, sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Nah, ini tuh dulu. Doa sujud terakhir dulu. Nih, teman-teman hafal nih. Hafal dulu guys. Hafal dulu guys. Eng. Tuh, hafal tuh ya. Jadi artinya adalah itu dibaca 11 kali di sujud terakhir. Bagus itu. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Berikan aku jalan keluar. Kak Fitri, barayu lazah, waktu 20 sampai jam kak. Nggak barayu tarwi. Ya, nah Allahumma rzuqni makhraja. Ya, Allahumma rzuqna juga boleh, nggak jadi masalah. It's okay, nggak masalah. Nah, terus apalagi ya teman-teman? Nah itu dia sujud terakhir ya. Dibaca pas sholat sunat boleh. Lamakan aja sujudnya dikit ya. Nah artinya asikoza Kak Fitri. Terus gimana caranya? Caranya adalah artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah dari wajah-wajah teman-teman ini kan wajah-wajah ada masalah nih kan guys. Nah yang ada masalah nih yang profilnya miring-miring nih ya. Banyak-banyak lah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Baca 11 kali biar hilang masalah tuh sedikit. Nampaknya masalah setiap simpang guys ya. Yang punya masalah tiap simpang itu doa lah itu ya. Ustazah istikharah dijawab dengan masalah. Apakah tanda tidak baik buat saya? Betul sekali. Ya benar sekali ya. Ustazah qobliyah subuh berapa rakaat? 2 aja. Siap Bunda Cici. 2 rakaat boleh ya. 2 rakaat boleh qobliyah subuh. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 aja mbak. 2 aja. Iya. Lagi nyari jodoh, doa nyari jodoh beda. Doa nyari jodoh beda. Kalau mau doa nyari jodoh, Robbi, nanti teman-teman kita nyatatin ya. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Cepcus. Nah ini doanya nih guys, doa minta jodoh nih. Ya, untuk jombloan, jomblowati kecuali yang expired baca itu. Robbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Mbak Rupiah. Ya, tapi jangan pula nanti oma-oma baca itu ya. Jangan. Yang udah expired, mati pajak, jangan. Ya, ini hanya untuk orang tertentu, adegan yang tidak boleh ditiru oleh semua orang. Artinya, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, clear ya, teman-teman. Ya, oke, Oke ya, 1 kali aja ya. Ustazah, iya apa? Pak Raflin, ya Pak Baba, itu doa supaya dapat jodoh atau doa pengen keturunan. Puasa Syawal mati pajak Mbak Mem Eca ya. Siap ya. Jadi gitu, puasa Syawal udah boleh dimulai kemarin Mbak Nur Hayati, Mbak Atun ya. Kemarin udah bisa. Jadi hari pertama kan kita sholat itu. Itu haram puasa tuh waktu sholat Id. Nah, hari keduanya udah bisa puasa Syawal. Oke. Bapak jangan bacol. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah doa nyari jodoh dibacain oleh ibu? Boleh. Tapi kalau untuk ibu diganti. Kalau anaknya perempuan, Robbi la tazarha. Bukan da ya, la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Doanya untuk orang lain. Kalau la tazarni, nanti ibunya lagi nikah. Susah kita, repot kita. Karena dia ingin mendoakan orang lain, ini ibu doakan anak ini. Hanya aja yang diganti. Coba screenshot dulu tuh. Ya, jadi dia mendoakan orang lain. Robbi la tazarha. Ya, dia mendoakan anaknya. Ya, jangan la tazarni. Nanti ibunya lagi yang nikah. Ya, ni itu untuk diri sendiri. Ha itu untuk orang lain. Ya. Oke, Ustazah, iya sehat ya. La tadarha. Oke, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ustazah, iya sama-sama Mbak Livia. Ustazah, oke, puasa Nabi Daud boleh nggak jadi masalah? Silahkan teman-teman puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud karena Allah. Nggak perlu sebut nama anaknya Mbak.
ya. Ustazah, iya, bayar puasa di hari Sabtu sendiri nggak apa-apa, di hari Jumat sendiri juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Puasa sunnah yang nggak boleh Jumat sendiri atau Sabtu sendiri, tapi kalau puasa ganti boleh, ya. Ustazah, iya, mana yang utama, Daud atau puasa Syawal? Wah, kalau mau ditanya yang paling utama ya puasa Daud. Iya, itu nomor 1 teman-teman ya. Tapi kalau mau puasa Syawal juga silahkan puasa Syawal, baru mulai puasa Daudnya ya. Daud jangan dibenturkan karena itu puasa paling bagus di antara semua puasa sunnah ya. Ustazah, iya, doa apa itu yang disematkan? Yang mana, Mbak? Oke, sepergelangan tangan Mbak Mandarin. Sepergelangan tangan ya Mbak Mandarin ya. Sama-sama ya. Ustazah, apa ada sholat kafarat? Sholat kafarat nggak ada. Yang ada puasa kafarat. Mata habis operasi, sholat sambil duduk boleh nggak? Boleh, ada dalilnya sahih. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Ya, jadi kalau sholat itu boleh baring. Nih, contoh sholat kalau baring. Nah, misalnya ini adalah kiblat. Arahku pura-puranya kiblat. Ini kepala, ini kaki. Kalau miring ke kanan, bagi yang hamil besar, nih, dadanya ke kiblat. Nanti takbirnya gerakan jari. Kalau dia telentang, ke arahku adalah kiblat pura-puranya. Ini kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikin sedikit, cus, sehingga wajahnya menghadap kiblat. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kapan puasa Daud? Kapanpun gak ada masalah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Rasulullah pernah bersabda, andaikan diwajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak boleh, maka aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Masya Allah. Jadi puasa Daud itu bagus. Tapi dia panjang ya guys. Sehari puasa, sehari enggak, sepanjang usia. Oke. Sengaja aku puasa Daud, senah atasku karena Allah. Nah, puasa Daud nggak boleh dikasih batas. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Yang penting kalau sakit boleh batal. Kalau pengen makan boleh batalkan aja. Tapi nggak boleh dikasih batas. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sholat duduk kaki selonjor. Tergantung sakitnya. Boleh kaki selonjor, boleh di kursi. Tergantung sakitnya sakit apa. Kalau lututnya nggak bisa ditekuk, Mbak, boleh sholatnya di selonjor. Nggak masalah, Mbak ya. Ustazah, iya. Oke, aku puasa Daud saat masuk kerja masih di bulan Syawal. Siap Mbak ya. Jeda haid boleh, lanjut lagi puasanya. Puasa Syawal kapan? Kalau jeda haid ya udah haid, nanti lanjut lagi puasa Daudnya. Yang penting sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Nggak ada batas. Aku pengen puasa Daud sebulan, jangan. Aku pengen puasa Daud seminggu, jangan. Puasa aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi niatnya lepas. Perkara nanti pengen batal nggak apa-apa. Perkara nanti batalnya karena haid nggak apa-apa. Perkara batalnya karena sakit nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibatalkan. Yang penting teman-teman jangan kasih batas untuk puasa Daudnya. Paham atau bingung teman-teman? Ada yang mau puasa Daud? Mantap kali ya. Masya Allah ya. Oke. Ustazah, apakah boleh sholat dituntun bacaannya lewat video? Dihafal ya, yang rukun sholatnya aja. Yang penting Al-Fatihahnya dihafal ya. Mau puasa Daud? Siap Mbak Trineng. Semangat. Iya. Paham saya nggak kuat. Oke. Syawal dulu atau qadha dulu bebas aja. Ya, qadha dulu boleh. Iya, Syawal dulu juga boleh. Cek video aku yang banyak-banyak itu tentang Syawal dan qadha sudah banyak banget ya. Teman-teman kita ulang-ulang ya. Ustazah, iya batasnya sepanjang usia kecuali bulan Ramadan boleh puasa Daud ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Nanti kalau udah rajin puasa Daud, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis karena puasa Daud itu udah paling bagus ya. Ada yang bilang wajib dulu baru sunnah, benar. Ada yang mengharuskan qadha dulu baru Syawal, tapi nggak terlalu tepat pendapat itu. Karena pada dasarnya qadha itu muwassa, waktunya sampai 1 tahun.
Pada faktanya istri baginda Nabi dan para sahabat Nabi yang wanita juga banyak yang mengganti puasa di bulan Sya'ban. Udah dekat-dekat Ramadan. Tapi usahakan tetap qada dulu. Tapi apakah harus qada dulu? Tentu tidak. Ya kan? Oke. Nah kalau seandainya harus qada dulu, nggak perlu Allah sediakan waktu puasa sampai Ramadan tahun depan dong. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Sudah jam 2 Zah, kenapa? Ustazah selonjoran kaki, ya Mbak yang tadi sholat kakinya selonjoran, nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak sakit nggak bisa dilipat kakinya, Mbak sholat selonjoran nggak apa-apa. Allah tuh luar biasa guys. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan.